天地，这一丝戾气尽有，带回来。今早径直离开。微局县，那就用天下来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga, episode ketiga. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya di episode kedua. Sebelumnya, Penyihir Agung telah memastikan kalau sisa-sisa jiwa dari Biao berada di lonceng Akashi. Dengan kondisi saat ini, dirinya membutuhkan bantuan dari Xiaofan dan juga Raja Hantu. Ritual pun telah mereka jalankan, di mana proses ini menumbalkan jantung dari Penyihir Agung. Bisa dikatakan kalau dia harus berpacu dengan waktu. Pada akhirnya, pecahan jiwa Biao pun telah berhasil dirinya satukan. Dan kini mereka hanya perlu melakukan proses terakhir, yakni penyatuan. Namun siapa yang menyangka kalau di detik-detik terakhir mereka ini harus gagal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Xiaofan yang benar-benar frustasi karena perjuangannya selama 10 tahun ini harus gagal total. Xiaofan pun melampiaskan semua itu dengan minuman keras. Ia merasa meskipun saat ini dirinya hidup, namun jiwanya seakan-akan hampa. Xiaofan masihlah belum puas dan kembali menambah minum lagi. Padahal penjaga kedai sudah menahannya dan ingin mengajaknya untuk pulang. Tapi bagi Xiaofan, sejak Biao tiada, dirinya sudah tidak memiliki rumah untuk pulang. Xiaofan pun terus minum sampai akhirnya dia pun mabuk berat. Pada keesokan paginya, Xiaohuan melihat Xiaohui, yang mana akhirnya mereka pun melihat keberadaan Xiaofan yang sudah teler. Xiaohui menjelaskan apa yang terjadi kepada Xiaofan. Melihat akting hebat yang Xiaohui lakukan, seketika saja membuat mereka tahu apa yang terjadi kepadanya. Semua ini tentu adalah masalah Biao. Xiaohuan pun ingin membawa mereka bersamanya. Meskipun kakeknya mencoba untuk menolak, bahkan Yigao mengingatkan kalau Xiaofan memiliki banyak musuh. Tapi meskipun gitu, Xiaohuan tetap akan membawa mereka. Karena bagaimanapun dialah yang telah menyelamatkan dirinya di rawa kematian. Yigao pun mau tidak mau menggendong Xiaofan. Di sisi Biao terlihat kalau Raja Hantu mengenang Biao dan juga istrinya, yang mana mereka itu sangatlah mirip baik wajah maupun sifat. Sejak kehilangan istrinya, Raja Hantu tidaklah ingin mengalami kehilangan lagi. Bahkan ketika dirinya mati nanti, Raja Hantu sangatlah takut untuk menemui istrinya dan menjelaskan apa yang terjadi. Sedangkan di sisi luar, Xinglong bersama rekannya ini merasa begitu khawatir kepada Raja Hantu. Sebab sudah 3 hari dia tidak kunjung keluar. Sampai akhirnya Raja Hantu pun menampakkan dirinya juga. Namun mereka seketika saja dibuat terkejut. Pasalnya Raja Hantu terlihat semakin menua. Xinglong memberitahu setelah kematian Penyihir Agung, dia memutuskan untuk melakukan kremasi. Bagi Raja Hantu, Penyihir Agung telah mengorbankan vitalitasnya sendiri agar memperbaiki kesadaran Biao. Meskipun gagal di ujung tanduk, namun Penyihir Agung tetaplah berjasa bagi mereka. Sebelumnya, Xiaofan telah meninggalkan pesan untuk Xinglong, yang meminta dirinya untuk mengantar Abu Penyihir Agung kembali ke Lembah Sili. Lembah Sili. Raja Hantu memberikan izin, dan jika suku Jin mengalami kesulitan, maka sekte Raja Hantu dengan senang hati memberikan bantuan. Sedangkan dia tahu Xiaofan telah mengurung dirinya selama 3 hari, dan pagi tadi dia pergi untuk menenangkan dirinya. Namun tidak ada yang tahu kemana Xiaofan itu pergi. Raja Hantu dapat merasakan kalau Xiaofan juga mengalami patah hati. Setelah semua itu, Raja Hantu pun mendapatkan pesan dari Baihu kalau 10.000 gunung telah runtuh dan ini menandakan bahaya telah muncul. Berhubung Biao sudah tiada, maka Raja Hantu berkeinginan untuk menaklukkan seluruh dunia demi menggantikannya.
Di sisi lain, Do Suan menerima pesan dari Yun Yinlan, yang mana dia mendengar mengenai rumor kedekatan Lu Suqi dengan Xiao Fan. Hal ini bisa saja mengganggu keseimbangan aliansi. Setelah semua itu, Shuqi pun memberikan laporan mengenai apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Do Suan dan juga Shu Yu pun mempersilakannya untuk beristirahat dulu, karena Lu Suqi sudah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan. Mereka sungguh terpukau akan perkembangan dari Xiao Fan. Meskipun dia telah pergi meninggalkan sekte, namun masih ada tanggung jawab yang mereka miliki. Sepertinya Shu Yu ini masihlah menyalahkan Do Suan mengenai kejadian 10 tahun yang lalu. Tapi semua ini adalah takdir, dan mungkin jika Shu Yu dalam kondisi tersebut, ia juga akan mengambil tindakan yang sama. Bagi Do Suan, dengan kondisi dan juga kultivasi Lu Suqi saat ini, di generasinya tidak ada yang mampu menandinginya. Namun yang menjadi masalah adalah hubungannya dengan Xiao Fan. Hal ini bahkan sudah tersebar ke seluruh sekte. Semua ini memang bukanlah tanggung jawab mereka, tapi tetap saja para tetua harus memikirkan reputasi sekte Xingyuan yang sudah ada selama ribuan tahun. Mereka tidak ingin semua itu rusak pada generasi mereka. Mereka berdua sangatlah berharap kepada Lu Suqi, tapi karena tidak ada yang dapat mereka lakukan, jadi satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap Lu Suqi bisa segera sadar dan memutuskan apa yang harus dirinya lakukan. Shino berpindah ke sebuah desa yang mana suasana di sana seketika saja berubah, sebab ada begitu banyak belalang yang datang kemari. Ini semua tentu tidak bukan adalah ulah dari Dewa Binatang. Ia tidak menduga, meskipun sudah lama tidak kembali, tapi dunia yang Linglong lindungi tetap membosankan. Inilah tempat di mana Xiao Fan dan Lu Suqi saling bertarung. Ia bisa merasakan adanya aura kesedihan dalam teknik pedang tersebut. Namun di antara semua itu, ada jejak kebencian yang memiliki sumber yang sama dengannya. Dewa Binatang yang tertarik pun memutuskan untuk mengirim secercah kekuatannya untuk melakukan pencarian terhadap orang yang memiliki kekuatan tersebut, yang tentu tidak bukan adalah Xiao Fan. Perjalanan masihlah terus mereka lakukan, namun Iga merasa kesal sebab harus membawa Xiao Fan. Bahkan di sini tidak ada tempat untuk bermalam. Xiao Hui memintanya untuk diam, sedangkan Xiao Huan tidak ingin meninggalkan Xiao Fan di sini karena bisa saja itu berbahaya untuk hidupnya. Namun Iga mengingatkan siapa Xiao Fan. Meskipun begitu, Xiao Huan tetap pada keputusan awalnya. Tapi karena perhatiannya teralihkan, Xiao Huan pun hampir saja terjatuh. Beruntungnya kakeknya itu masih dapat menyelamatkannya. Di sini mereka pun melihat ada begitu banyak orang yang sedang mengungsi ke Gunung Xingyuan. Berhubung hari sudah larut, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sini. Pada malam harinya terlihat kalau Xiao Fan masihlah belum kunjung sadarkan diri. Di saat semua orang sedang tertidur, api unggun pun padam, di mana perlahan-lahan Igo ini mendekati Xiao Fan dan berniat untuk menghabisinya. Karena bagaimanapun dia telah begitu sadis menghabisi seluruh anggota sektenya. Ia sudah menunggu-nunggu hari ini. Akan tetapi sebelum melakukan penyerangan, Xiao Hui pun berubah menjadi monster kera bermata 3 yang langsung saja membuat Igo terpental. Mereka sadar kalau Xiao Hui marah karena satu alasan, yang mana ini semua adalah ulah dari Igo. Akan tetapi masalah kembali muncul di mana utusan Dewa Binatang telah datang. Xiao Hui langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Namun hal itu dapat membawa Xiao Fan pergi. Xiao Huan sebenarnya ingin membantu, namun kekuatan ini terlalu mengerikan untuk dapat mereka lawan. Sedangkan Xiao Fan sendiri mulai merasakan ada yang tidak beres pada kekuatannya. Tapi Denny masihlah belum sadarkan diri. Xiao Hui bergerak dengan cepat untuk bisa menyelamatkan tuannya. Xiao Fan sendiri masihlah sibuk dengan kekuatan darah yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Pertarungan teruslah berlangsung antara Xiao Hui dengan utusan itu. Dalam pertarungan itu, Xiao Hui ingin memastikan keselamatan Xiao Fan dulu. Karena dan begitulah dirinya bisa bertarung dengan sangat serius. Akan tetapi, kekuatan dari makhluk ini terlalu kuat yang memaksa Xiao Hui tidak dapat bergerak dengan bebas. Merasa pertarungan ini membosankan, jadi Dewa Binatang berencana untuk segera mengakhirinya. Sebuah serangan pun telah dirinya ciptakan, yang mana itu sangatlah berbahaya.
dan mengarah kepada Xiao Fan. Beruntungnya, Xiao Hui dapat bergerak dan cepat untuk bisa melindunginya, meskipun dirinya juga harus terluka. Serangan berikutnya kembali tertuju kepada Xiao Fan, namun kali ini dapat dirinya atasi sebab Xiao Fan telah sadarkan diri. Ia pun merasa kesal karena Xiao Hui harus terluka. Kini adalah giliran dirinya yang akan melawan sosok tersebut. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau Xiao Fan mampu mengungguli utusan Dewa Binatang. Ia sebenarnya agak kecewa karena ia mengendalikan kebencian ini hanyalah seorang manusia biasa. Ia ingin melihat apakah Xiao Fan bisa menarik perhatiannya. Dalam pertarungan itu, Xiao Fan mulai menunjukkan kemampuannya dalam menguasai beberapa aliran. Tapi tetap saja Dewa Binatang mampu mencari celah untuk dapat menyerangnya. Xiao Fan pun sadar betul kalau kekuatan ini mirip dengan miliknya. Tapi yang Xiao Fan miliki tidak hanya kekuatan itu saja. Jadi dia pun mengeluarkan kekuatan kebenaran dan menggabungkannya dengan kebencian yang dia miliki. Dan begitulah dirinya dapat memberikan perlawanan kepadanya. Akan tetapi di tengah semua itu, Xiao Fan tiba-tiba saja dibawa untuk melihat Lusuki. Entah apa yang terjadi, namun Xiao Fan kembali dibawa berpindah ke tempat lain, yang mana kali ini dirinya melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Seakan-akan telah terjadi pertarungan yang besar. Ia bisa melihat dengan jelas guru bersama teman-temannya tengah dalam bahaya, yang mana mereka pun terserap oleh sebuah kekuatan. Pemandangan itu dengan cepat melintas di pikiran Xiao Fan, yang membuat dia penasaran apa yang telah terjadi. Sedangkan Dewa Binatang menyadari ada yang tidak biasa pada Xiao Fan. Ia pun menjadi semakin tertarik kepadanya. Sedangkan Xiao Fan tidak niatan untuk membiarkan kekuatan itu kabur. Hanya saja dia tahu kalau yang datang kemari hanyalah sebagian kekuatan saja. Ia pun dapat memukul mundurnya. Dewa Binatang memberikan pujian kepada Xiao Fan karena dia dapat mengalahkan secercah kebenciannya. Kekuatan ini pun pergi meninggalkan Xiao Fan. Sedangkan Xiao Huan telah datang untuk melihat kondisi mereka, yang mana ia sangatlah khawatir sebab Xiao Hui belumlah sadarkan diri. Sedangkan Higao ini sangatlah kesal sebab Xiao Fan masih hidup. Ini pun membuat mereka sadar kalau sebelumnya Higao ingin menghabisi dirinya. Higao membenarkan hal itu karena ada dendam yang harus dirinya balaskan. Tapi Xiao Fan tidaklah takut dan justru menusukkan pedang itu ke tubuhnya sendiri. Ia juga bertanya untuk apa juga Higao membalas dendam karena semua itu tidak dapat menyelamatkan rekan-rekannya. Perkataan Xiao Fan barusan telah menyadarkan Higao kalau balas dendam itu sia-sia saja. Selain itu, Xiao Fan juga bingung selama 10 tahun ini apa yang telah dia lakukan, dan sebenarnya untuk apa juga dirinya hidup. Xiao Huan tahu ada yang tidak beres pada Xiao Fan. Di sini Xiao Fan memberitahu kalau dia tidaklah tahu harus kemana lagi. Sampai akhirnya sang kakek memberitahu kalau Xiao Fan hanya perlu mengikuti kata hatinya. Di mana hatinya bisa tenang, maka itu adalah tempat yang aman untuknya. Pada akhirnya Xiao Fan pun pergi meninggalkan mereka. 你要去哪？须自扰。我如香。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.